oleh Kak. Oke, baik. Silakan. Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai 5. Ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting Puting. beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Dua, suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong-penggarong perusak-perusak, perusak merusak. Majulah, hai Elam, kepunglah, hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Tiga, sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk tidak mendengar lagi. Aku terkejut tidak melihat lagi. Empat, hatiku gelisah, kegejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Lima, orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah Minyak. perisai. Amin. Amin. Yesaya 21 ayat 6 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau apa yang dilihatnya harus diberitahukannya. Ayat 7. Apabila dilihatnya pasukan, pasangan oleh orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. 8. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk. Dan di tempat pengawalku, aku terpancang setiap malam. Ayat 9. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel. Dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Ayat 10. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak. Apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam? Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu. Amin. Ibu Sugina. Oh ya. Ucapan ilahi terhadap terhadap Gema, Duma. 11. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir. 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 Hai pengawal, hai pengawal masih lama malam ini. Hai pengawal masih lama malam ini. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Ucapan 13, ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. 15. Sebab sebab mereka melarikan diri terhadap pedang yang terhadap pedang yang terhumus, terhadap busur yang dilentur dan terhadap kehebatan peperangan. Amin. Ayat 16, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. 17, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa, dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. 22 ayat pertama, ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. 2. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria,
orang-orangmu yang mati terbunuh bukankah terbunuh oleh pedang dan bukankah gugur dalam peperangan? Ayat 3, semua panglimamu sama-sama melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Amin. Amin. Yesaya 22 ayat 4. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Jangan mendesak aku supaya aku terhibur. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari, Ia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan tembok akan dirombak dan teriak minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah. Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gunung hutan. Amin. Ayat yang ke-9. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bahwa 10. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. 11. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. 12. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan mengundulkan kepala dan melilitkan kain tabung. 13. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Amin. Ayat 14. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh, kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati, firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Tentang Sabna dan Eliakim, ayat 15. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sabna yang mengurus istana, dan katakan, 16, ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. 17, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang, Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat. 18, dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah ia akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Amin. Yesaya 22 ayat 19. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari perkataanmu engkau akan dijatuhkan. Ayat 20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. 21. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggamu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka
tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 23, aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Amin. Amin. Ibu Nur Cahya. Unmute kali Bu Nur Cahya. Oh iya, ayat 24. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan, maaf. Dan padanya akan ditanggungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring, pasu, sampai ke periuk belangan. 25. Maka ada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur sebab Tuhan telah mengatakannya. Ucapan ilahi tentang Tirus, merataplah hai kapal-kapal Tirus, Tarsis, sebab Tirus sudah rusak. Tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Katim, telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Berdiam dirilah, hai penduduk tanah pesisir, hai saudagar Sidon. Suruhan-suruhanmu merugikan laut dan berlayar di samudera besar. 3. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dan sihor dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Amin. Yesaya 23 ayat 4. Taulah malu hai Sidon sebab laut, benteng laut berbicara katanya. Aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna dan tidak mengasuh anak-anak darah. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Mengungsilah ke Tarsis, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Inikah kotamu yang beria-ria yang asalnya dari zaman purbakala? Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi. Amin. 9. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. 10. Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis. Sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. 11. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. 12. Dan ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak dara yang digagahi, hai putri Sidon. Bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim. Di sana pun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu. 13. Lihat negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Amin. Ayat 14, merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu. 15, pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. 16, ambillah kecapi, kelilingilah kota, hei sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak supaya engkau diingat orang. 17,
Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalia. Dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. 18. Labaya dan upah sundalia akan kudus bagi Tuhan. Tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labaya itu akan disediakan makanan yang cukup. Dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Amin. Ida ya. Udah sekarang Dewi. Oh, oke. Pasal 24 membuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. 2. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib imannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. 3. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habis. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman itu. 4. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. 5. Bumi cemar karena mereka melakukan mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. 7. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. 8. Kegirangan semua rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. 10. Kota yang kacau, riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Amin. Yesaya 24 ayat 11 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. 12. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. 13. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang mencolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. 14. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memetik dari sebelah barat. 15. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Amin. Ya, Ibu Sugina, silakan. Bu. Ya. 16 dari ujung bumi. Ya, saya Bu. Iya, betul. Ya, pasal 6. Ayat 16, dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi yang maha adil, tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku, kurus merana aku. Celakalah aku, sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. 17. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. 18. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang baik dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan terguncang,
dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. 19, bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang ganjing. 20, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Amin. Ayat 21, maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit-langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan ke dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. 23, bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. 25 ayat 1, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangun lagi untuk selama-lamanya. Yesaya 25 ayat 3, oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang gagah sombong ditiadakan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Amin. Ayat yang ke-6, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijatuhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. 9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatannya yang diadakannya. 10, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak ke tempatnya sendiri. Sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. 11, apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara perenang mengembangkan untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. 12, maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Amin. Amin. Amin.
Kita bersaat teduh dulu.
Baik, Ibu-ibu, kita sudah selesai baca Yesaya 21 sampai 25. Dan sekarang waktunya kita saling berbagi remah yang kita dapat dari yang kita baca tadi. Mari silakan Ibu-ibu. Saya dulu ya, Bu Dewi. Oke. Saya dapat rema di Yesaya 22 ayat 5. Saya baca, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan, tembok akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Nah, dari sini bagian yang kita baca ya sebenarnya ya, ini merupakan nubuat penghukuman Tuhan, ya, penghukuman Tuhan terhadap tiga bangsa yang cukup kuat dan besar. Kita sudah baca di depan yaitu terhadap Babel, terhadap Duma, terhadap Duma dan Arabia ya. Nah, kita dihukum karena apa? Karena kejahatan dan kesombongan mereka. Di sini kita bisa baca terkait Babel. Ya, Babel dikatakan mereka akan mengalami penyerbuan yang kejam di saat mereka tidak menyadarinya. Nah, kita bisa baca di 21 ayat 5. Mereka sedang berpesta pora saat itu ya. Nah, mereka sedang berpesta pora. Pada saat mereka berpesta pora, mereka akan dihancurkan bersamaan dengan patung berhalanya mereka. Nah, jadi satu kesombongan Babel gitu ya. Jadi Tuhan membiarkan mereka dihancurkan karena kesombongan dan dosa mereka. Lalu berikutnya nubuat tentang Duma ini sendiri. Lalu yang berikutnya si Arabia ya, dikatakan kemuliaannya akan habis dan kekuatannya akan melemah sebab Tuhan mengatakannya, yang berarti mereka juga tidak akan terluput. Nah, jadi saya menggarisbawahi bahwa banyak dalam konteks saat ini ya, ini kan kita lihat di Alkitab nubuat atas tiga bangsa yang akan dihancurkan karena kesombongan mereka. Ya, nah saat ini juga sebenarnya sama ya, banyak orang pada masa saat ini juga hidup dalam dosa, mengabaikan peringatan Tuhan. Kadang bukan hanya di kita saja, bahkan di seluruh dunia ini ya kita bisa melihat terutama negara-negara maju. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan ya karena kondisi mereka itu terlihat baik dan sejahtera. Kadang-kadang tuh saya ngelihat di media sosial tuh ada orang penginjil ini di luar negeri ya nanya, kamu percaya dengan Yesus? Kamu tahu Yesus itu ada? Nah, suka ada pertanyaan gitu dan ya kalau yang suka lihat media sosial begitu, terus rata-rata coba jawabannya dengar. Mereka tidak percaya dengan Yesus ya. Nah, itu tuh sama dengan apa yang sudah dinubuatkan sebenarnya di Alkitab. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan karena kondisi mereka kelihatannya baik dan sejahtera, tetapi firman Tuhan sendiri mengingatkan kita, sekuat apapun kita, eh, tidak ada seorang pun yang bisa mengelabui Tuhan ya. Jangan sampai Tuhan menghancurkan kita, baru kita bertobat menyadari bahwa di atas kita ada Tuhan yang lebih berkuasa. Ya, ini peringatan untuk kita secara pribadi juga. Ketika kita sudah berada, bilanglah secara finansial kita itu sudah terberkati ya, bahkan mungkin 7 turunan kayaknya nggak habis-habis, harta bergeming, teman banyak gitu ya. Coba pada suatu hari nanti ketika kita mengalami satu hal, ya oke lah tidak terkait dengan finansial kita, entah kesakitan gitu ya. Siapa sih yang ujung-ujungnya kita panggil? Pasti Tuhan. Seperti itu. Pasti paling ujung-ujungnya itu pun ketika apa? Ketika manusia itu sudah di dalam satu titik yang paling rendah, ya, titik yang paling rendah setelah semua usaha dipakai mengandalkan manusia tidak bisa, mungkin mengandalkan yang tidak mampu, ujung-ujungnya kan siapa? Tuhan yang dipanggil. Tapi jangan sampai kita masuk ke ujung-ujungnya baru kita panggil Tuhan gitu ya. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Nubuat Yesaya ini terhadap eh, tiga bangsa tadi itu pun sebenarnya sudah terjadi tanpa kita sadari saat ini juga ya. Kita bisa lihat bukan hanya di Indonesia, di negara-negara maju, bagaimana juga Tuhan menghancurkan negara mereka pelan-pelan.
Seperti itu. Oke, itu aja Bu Dewi, thank you. Oke, terima kasih. Benar itu benar. Jadi orang kadang lebih memikirkan diri sendiri walaupun di depan matanya eh, ada hal yang salah, masa bodoh gitu, nggak peduli. Bahkan yang paling miris tuh kalau kita lihat di sosial media ya, seorang anak dipukuli oleh orang tuanya misalnya masih boleh sih direkam ya, tapi ya ditolong dulu gitu. Greget kadang-kadang ngeliat yang seperti itu. Jadi ini seperti eh, kota-kota yang dihukum oleh Tuhan ini sudah lelah Tuhan melihat penyembahan berhala mereka, udah dihukum ya sama seperti waktu Mesir udah dikasih juga segala macam sampai 10 tuh nggak juga berubah. Nah, ini jadi akhirnya dihancurkan semuanya. Ya, ayo ibu-ibu yang lain masih ada yang mau berbagi silakan. Ayo Ibu Lampita, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, saya coba ya Bu ya. Oke. Ya, Yesaya 25 ayat 8. Firmannya begini, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ini Tuhan yang mengatakan loh, Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Kalau saya baca ini Tuhan itu kita sebagai manusia maut itu kayaknya suatu ketakutan ya, maut itu kematian ya, yang ketakutan. Tetapi Tuhan akan meniadakan artinya gini, kematian itu bukan lagi hal yang menakutkan. Memang itu harus kita lalui. Jadi Tuhan berjanji itu tidak akan jadi ketakutan bagi kita gitu. Maut itu karena memang kalau jalan kita naik mencapai kerajaan Allah itu kita memang harus melalui itu kan. Jadi bukan lagi ketakutan. Dan di sini bilang juga yang kedua yang saya dapat ambil dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka. Jadi ini juga Tuhan yang mengatakan bahwa Dia akan menghapus air mata. Jadi artinya ketika kita, apalagi Ibu ya, masalah rumah tangga, pasti ada kesedihan yang luar biasa. Masalah anak-anak, masalah diri kita, atau masalah sakit seperti saya. Kemudian juga begitu banyak masalah yang membuat air mata kita bercucuran. Tetapi Tuhan mengatakan itu saya akan ambil gitu. Jadi artinya kita harus mencari Tuhan. Cari Tuhan, kita mengadu saja pada Tuhan. Kita berteriak padanya, tidak usah kita mencari kepada yang lain, tetapi kita tunduk seperti Maria ya. Maria duduk dia menunggu janji Tuhan. Seperti itu yang kita harus lakukan ketika air mata pasti ada akhirnya gitu. Tuhan tuh janji air mata kita itu tidak selamanya dalam hidup kita gitu. Kemudian yang ketiga ini saya ambil lagi dan aib kita itu juga akan dijauhkannya. Aib itu ada celah kita ya, misalnya dosa, kesalahan kita itu akan menjadi celah bagi kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita manusia yang berdosa, setiap hari lalu kita datang kepada Tuhan, tunduk merendahkan diri di bawahnya, meminta ampun. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menjauhkan itu dari kita. Itu yang saya dapat Ibu Dewi. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Rema yang bagus. Saya juga dapat dari 24 ayat terakhir, ayat 21 ya. Ayat berapa ini? Bulan purnama akan dipusiku dan matahari terik akan mendapat malu sebab Tuhan semesta akan memerintah. Ini berarti kerajaan 1000 tahun yang ada di Wahyu 20.
Nah, setelah kerajaan 1000 tahun nih, masih ada lagi kehidupan yang tentunya tidak gampang juga. Nah, setelah itu keselamatan hanya diberikan oleh Tuhan, yaitu tadi yang seperti Ibu Lampita saksikan itu, bahwa segala masalah, kesakitan kita, apapun itu sudah dipulihkan Tuhan. Amin, amin. Itu yang saya dapat. Ya. Silakan ibu-ibu lain ada. Silakan Mer. Ayo. Itu Bu Shalom, Martence. Ibu. Ya, Shalom. Saya melihat dari Yesaya 24 ayatnya yang kedua. Sebelumnya saya akan baca dari ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjam, dan seterusnya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang membuat saya agak tertarik untuk berbagi di sini, yaitu di ayat 2 tentang seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Imam dipandang sebagai orang yang terpandang, orang pintar, orang yang punya wibawa, tetapi pada saat tentang akhir semua orang memiliki keadaan yang sama. Baik saat ini ia punya kedudukan yang tinggi ataupun kedudukan yang rendah, ia seorang hamba ataupun dia seorang nyonya, dia punya keadaan yang sama. Jadi pada saat akhir zaman itu tidak ada pembedaan. Jadi yang saya dapat dari firman Tuhan saat ini yaitu ternyata menyambung dari ini pasal sebelum yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Juli tentang kesombongan. Ternyata manusia di akhir zaman ini sangat menonjolkan diri, akhirnya tidak mengakui akan keberadaan Tuhan dan lebih mengakui akan keunggulan diri sendiri, sehingga pada saat waktu nubuat tentang akhir zaman ini mau bilang kepada kita bahwa kamu tidak mengakui Tuhan, kamu tidak kamu tidak melihat kemahakuasaan Tuhan, tapi pada akhirnya kamu itu sama seperti orang kecil, tidak ada pembedaan antara orang besar, orang kecil, atau punya kedudukan yang tinggi, kedudukan yang rendah, dan lain sebagainya. Semuanya sama di mata Tuhan pada saat akhir zaman. Itu yang saya dapat dari firman Tuhan hari ini. Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu, benar sekali. Jadi boleh kita merasa hebat, merasa aku punya segalanya saat ini, tapi jangan sampai lupa diri. Ya, masih ada orang yang harus kita tolong, orang yang harus kita hibur, kita kuatkan. Banyak sekali. Saya akhir ini juga ada banyak yang saya lihat udah yang lagi hamil besar tapi begitu banyak penderitaannya, yang sakit udah sampai yang kanan kiri ada tumor tapi masih dengan keangkuhannya, kesombongannya masih suka marah-marah, suka
menodai dirinya sendiri. Heran saya melihat orang seperti itu. Tapi ya ini tugas kita kali ya. Ini bukan kali lagi, ini tugas kita. Kalau kita udah tahu ya yuk kita pelan-pelan. Tapi biasanya sih seperti ini kita nggak bisa langsung ubah tuh begitu. Bertobat dulu sampai terus-terusan seperti ini. Kayaknya nggak bisa. Karena orang sekarang ini padahal udah ibu-ibu ya. Tapi ke apa ya kalau di perjanjian lama tuh dikatakan oleh karena ke apa yang Nabi Musa yang masyarakat orang Israel tegar tengkuknya itu. Nah itu padahal sudah banyak orang mengingatkan tapi kekeh aja terus dia merasa apa yang lakuin itu bener kok gitu. Jadi nah mengerti orang seperti ini kita harus cari tahu nih caranya seperti apa. Kalau terlalu langsung ekstrim ini nggak bisa. Yang ada kita eh, ditinggalin. Nah ini untuk zaman sekarang ini memang kita sampaikan ini kalau di pasal 24 ini memang diceritakan semuanya bagi Nabi itu dihancurkan dari semua manusianya dari pulau-pulau gunung-gunung semuanya dihancurkan di situ. Jadi ini harus kita pilih apalagi sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian alam yang berubah-ubah, cuacanya pun banyak muncul lagi penyakit sekarang yang terakhirnya saya lihat beberapa orang matanya itu merah merah tapi diperiksa ke dokter gak nemu penyakit apa. Ada udah beberapa orang saya lihat. Kenapa matanya? Mungkin karena main HP yang biasa kan kalau saya sendiri pernah merasakan kalau terus-terusan tuh lihat HP sampai mungkin sejam 2 jam itu pegel. Nah mungkin karena itu saya bilang. Tapi katanya enggak. Itu belakangan ini saya nggak ada lihat merah kanan kiri putihnya itu. Jadi saya juga bingung kenapa banyak sekali hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang buat kita sekarang ini aneh terjadi, tapi orang kok kayak biasa aja gitu, berasa tidak mengingat apa sih yang dia lakuin, tidak mau mengubah dirinya. Nah ini tugas kita yang dibekali firman, dibekali mendoakan orang, ini tugas kita sekarang. Karena kalau di gereja-gereja kita saat ini, apalagi yang kesukuan, itu susah banget masuk, susah banget. Malah kita dianggap sok rohani lah, kita dianggap kadang-kadang bukan dianggap lagi, kita dikecil. Tapi ya udah, yang penting kita tahu itu kebenaran yang kita mau sampaikan, kita turun sampaikan. Itu menurutku karena mengerikan sekali ini bumi dihanguskan ini pasal 24 ini yang walaupun pada akhirnya itu tapi ya kita mengacaklah dari sini, kita belajarlah dari sini supaya tidak sampai seperti itu. Meskipun pada akhirnya nanti kita baca di Wahyu kan benar seperti itu, tapi paling tidak kita orang-orang yang takut akan Tuhan, kita yang sudah kenal Tuhan, kita beritakan firman ini terlebih sih pada keluarga kita ya, Bu-ibu ya. Jadi mari kita mulai dari sekarang walaupun dengan yang kecil aja dulu kita lakuin, mendoakan aja dulu keluarga kita. Itu sangat luar biasa artinya, sangat menolong. Pasti harus mendengarkan. Saya belakangnya juga ada yang aku dapat tuh minggu lalu tuh saya dapat pertemuan yang tadi saya terasa dalam situasi yang bingung, bukan bingung dalam hal yang apa yang saya alami, tapi ada keadaan tertentu yang membuat saya kayak uring-uring. Tapi pas pada minggu kemarin berjamu aku dapat teman. Di situ dikatakan akulah yang menolong kamu. Jadi ya keperluan mungkin ya
berat banget emang. Jadi saya dikasih tahu di situ, akulah menolong kamu. Nah itu jadi dari situ beberapa hari ini saya berdoanya itu eh, tidak panjang lebar, maksudnya singkat, deklarasi doa udah gitu. Jadi aku dapat jawaban dari itu. Tuhan kasih apa yang aku minta itu. Jadi memang kita harus yakinkan diri kita bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, apalagi saat ini. Itu ibu-ibu dari saya. Ayo Mas, kita masih ada waktu 10 menit lagi deh. Ayo Mer, bagi dong. Aku nyimak hari ini, Kak. Karena butuh mendengar hari ini. Oh iya. Thank you. Oke. Ayo, masih ada yang lain yang mau berbagi? Ibu Eli. Nah, boleh nggak saya ngomong sebentar ya? Oh, boleh. Silakan. Saya mengatakan gini Bu Dewi ya, semakin hari ya, saya kok semakin ingin dekat sekali dengan Tuhan. Artinya gini, saya tuh nggak peduli dengan keadaan saya, apakah saya lagi kondisi nggak baik atau apa, kayaknya nggak. Saya hanya pengen, saya akan percaya bahwa setiap persoalan kita itu pasti ada jalan, tapi nggak sekarang jawabannya ya. Entah mungkin besok, lusa, atau depan. Tapi saya merasa sekarang tuh jiwa aku tuh apa ya? Mungkin aku udah mungkin tidak lagi melihat kiri, tidak lagi melihat kanan atau bawah, nggak pernah gitu ya. Jadi kalau lihat orang gini, oh dia gitu. Nah, saya berdoa, Tuhan tolong dia gitu ya. Jadi semakin hari aku tuh semakin dalam mengenal dia, itu mungkin ya Bu Dewi ya. Semakin hari aku pengen semakin jadi mata itu hanya tertuju kepada dia gitu, nggak kepada lingkungan kiri kanan lagi gitu. Bunda Dewi, mau saya katakan, makanya perasaan ini gitu kali ya, aku nggak ngerti deh. Perasaan menyenangkan gitu ya sekarang ini, apalagi kalau baca firman atau ketika sharing gini, itu suatu kondisi yang menyenangkan gitu. Itu yang saya rasakan. Itu benar sungguh yang saya rasakan itu. Hal yang menyenangkan itu sharing, baca Alkitab. Tapi saya memang nggak lihat kiri kan. Kalau ditanya apa kejadian sini, memang saya nggak tahu. Apa kejadian sini, apa nggak tahu. Memang nggak ngerti gitu. Apa kejadian kiri kanan itu nggak ngerti gitu. Tapi kalau bilang bicara soal firman itu menyenangkan gitu. Dengar sharing, oh iya gitu loh. Itu yang saya pengen ceritakan atau bersharing gitu sama Mbak Dewi gitu. Terima kasih. Iya, makasih Bu. Saya juga kemarin minggu ya gereja itu saya ketemu dengan ibu. Dia ngajak saya makan, terus sharing. Dia menceritakan pernah dia dekat dengan Tuhan dan saya berkat lewat perhatian beliau. Dia seorang Kristen tapi suami anaknya ada 2, cewek dan cowok. Waktu kecil dibawa ke gereja sekolah minggu. Tapi jadi ada suatu kejadian bahwa si ibu ini sakit, akhirnya dia ngurus di Jakarta. Di saat itulah suaminya akhirnya anaknya ini ke masjid, tidak lagi diantarkan ke gereja, dan sampai saat ini mereka tetap Muslim. Jadi kemudian dia bergumul di situ, bergumul dengan anaknya ini, padahal anaknya ini sangat diberkati Tuhan. Terus saya tiba-tiba ngomong sama ibu itu, coba Bu bilang sama anaknya bahwa Tuhan rindu sama dia. Saya gitu, tiba-tiba aja ngomong gitu, Tuhan rindu sama dia, Tuhan nunggu, coba gitu ya, jangan ceramahin yang lain-lain, jangan kau bohong. Saya bilang gitu, cuma itu dulu ngomong, saya bilang gitu kan. Terus iya bener loh kata dia, saya juga pernah ngomong kasar sama anak saya, tidak pernah ngajarin hal-hal yang baik, berteman, terus pada orang tua bagaimana. Puji Tuhan anak berkati katanya, dan biasa anaknya itu memang diberkati, punya pekerjaan yang tereng, gajinya juga ratusan juta gitu bulannya, itu luar biasa. Makanya
eh ada yang ini. Saya dari dulu itu kalau berdoa saya selalu bilang, terima kasih terlebih dahulu katanya gitu. Waduh, saya langsung iya ya, benar ya gitu. Nah itu dengan ucapan makasih terlebih dahulu itu dia tidak ada meminta Tuhan saya mau ini, Tuhan berkati ini lagi kata dia. Terus eh saya bilang sama dia, sekarang mana melihat ibu dan anak, saya bilang ya memang enggak sholat juga, terus dia anterin juga dia ke gereja. Oke kalau begitu doa buat dia, kita bareng kita doa ya, saya bilang ya. Tapi saya juga diberkati oleh dia bahwa dengan caranya mengucap itu akhirnya anak-anaknya diberkati. Terus ada satu kata lagi yang buat saya juga, oh berarti harus di sini letaknya nih. Dari itulah aku mulai cara berdoa aku berubah. Yang tadi Tuhan tolong saya, ampuni saya Tuhan, bla 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 gitu. Tapi ternyata tidak hanya itu saja. Nah begitu dapat lagi yang saya bilang itu, akulah yang menolong kamu, itu benar-benar saya dihitung gitu. Jadi hari komunitas ada hari yang luar biasa saya. Meskipun ibu juga masih bergumul, tapi karena kita saling ini, akhirnya kita sepakat untuk saling doakan supaya jamaah anak-anaknya ini kembali. Mungkin anak-anak itu dulu kali ya daripada suaminya. Karena anak-anak ini sudah pernah mengenal Tuhan dan sudah merasakan berkat Tuhan buat dia. Dan anaknya yang laki-laki ini berteman dekat pacaran dengan cewek Chinese tapi Buddha. Ayo Bu, ini kita harus rebut. Saya bilang kita harus ini anak ibu ini. Kalau yang cewek dan nikah Muslim juga, tapi dia pun tidak pernah namanya di depan mamanya juga nggak pernah rekat gitu. Jadi di rumahnya aja. Makanya anak yang laki juga ngekos. Jadi karena memang dia. Nah, jadi memang saat sekarang itu sangat banyak PR kita. Banyak sih. Mungkin buat anak-anak kita dulu, keluarga kita dulu. Untuk kita rangkul, kita peluk, kita saya punya abang nih yang strength orangnya, yang kalau udah mendengar firman itu kayak apa nih udah kayak pendeta aja gitu. Itu benar-benar pergumulan saya sampai saat ini. Dia rajin ke gereja, rajin, tapi ikut juga untuk bapak ada diikutin, tapi ya itu seperti bilang dari awal itu, kalau gereja kesukuan itu ya udah seperti absen aja atau cap jempol aja ke gereja, tapi sebenarnya kosong. Nah ini yang harus kita, ayo kita pelan-pelan kita kasih tahu bahwa hari Tuhan sudah sangat dekat. Kita harus bergerak dari sekarang. Ya, dan kemudian tetangga kita doakan aja. Kita mungkin dari rumah dulu kita doa, berkati tetangga saya, dan begitu nanti pasti deh Tuhan kerja, Tuhan rawat mereka. Amin. Amin. Yes. Saya Amin. jadi Amin. yang saya. Ayo masih ada Ibu, ayo silakan. Oke, saya makasih. Yang saya dapat di ini ya, akhir zaman tentang bumi dihancurkan itu ya. Yang saya dapat di pasal 24 ayat 4, bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang mengubah ketetapan. Ya, di mana undang-undang sekarang bangsa Indonesia tidak sesuai dengan undang-undang sekarang. Contohnya di kejaksaan hukum, orang pembunuh bayar 10M, 100M, tidak dihukum, dibebaskan. Sehingga di suatu pengadilan ada, itu atas doa-doa kita semua ya, yang bersatu, itu terkuak semua para koruptor, uang-uang yang di rumah-rumah yang dikorupsi, itu telah terbongkar semua. Jadi orang berzina sampai anak diperkosa, guru memperkosai murid-muridnya,
Sekarang dokter juga memperjinai pasiennya. Itu sangat mengerikan ya. Dunia bumi sekarang tidak baik-baik saja. Dan apalagi perekonomian di negara-negara lain di mana mereka juga mengalami, bangsa kita juga ikut mengalami. Bagaimana sikap kita, respon kita tentang bumi dan bangsa Indonesia ini, kita berdiri di kota-kota. Sehingga para harta mereka ditumpuk secara untuk kepribadian, bukan untuk pekerjaan Tuhan. Di Yesaya 61 itu kita berdoa ya, supaya orang-orang Kedar Nebayot bertobat dan harta mereka kita tarik. Kita adalah bendahara-bendahara surga untuk pekerjaan lawatan Tuhan di bangsa Indonesia. Yang saya dapat juga di ayat 21. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, seperti kita, ya kita diberkati bukan hasil usaha kita ya. Kita hidup oleh berkat Tuhan. Tuh berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah kita tidak menambah ya. Walaupun gaji kita berjuta-juta, bermiliar-miliar. Tetapi kalau kita tidak mempergunakan berkat Tuhan, itu seperti belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pengelompat, selalu habis. Dan sakit penyakit menggerogoti. Nah, kita tidak benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dan di 17 itu, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah menyatakannya. Ya, di mana kita melihat di YouTube, di para medsos ya, para Kedar Nebayot pada percaya kepada Tuhan Yesus, pada mempercayainya, ya mereka bertobat berbalik kepada Tuhan Yesus, sehingga Kedar Nebayot kita menangkan melalui kuasa darah Yesus yang kita punya saat ini ya, di mana kita hidup dalam otoritas dan kuasa Tuhan Yesus. Jadi kita Kristen tidak hanya Kristen sembarangan, kita tidak hanya berjalan hidup, tidak hanya hidup, tetapi kita punya tujuan, yaitu memberitakan kebenaran Tuhan. Dan Kedar Nebayot berbalik kepada Tuhan. Tidak harus ke gereja, tetapi dengan dalam firman Tuhan, asal hatimu dan mulutmu percaya kepadaku, engkau akan kuselamatkan. Jadi jika hatinya dan mulutnya mengucapkan Tuhan Yesus adalah juru selamatku, mereka sudah diselamatkan. Tetapi dalam arti, dalam pertobatan setiap hari, itu tugas kita berdiri atas kota dan bangsa kita. Itu yang saya dapat. Terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama Ayu. Benar sekali. Kita rebut sekarang jiwa-jiwa yang terhilang. Kita mulai dari keluarga dulu. Ibu-ibu ya. Oke, waktu kita sudah biar Kak Joli ada waktu untuk beres-beres dengan akan matinya lampu. Kita tutup pembacaan Alkitab sore hari ini. Kita tutup dengan doa. Saya minta Ayu yang tutup ayah. Rahayu. Ayu. Oh, Rahayu. Ngepres ya? Siapa? Saya. Ya. Oke. Boleh ya? Silakan. Kita bersatu hati. Di mana kita bersatu hati. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas baca firman-Mu Tuhan di siang hari ini menjelang sore Tuhan. Kami bersyukur di mana kami membaca di Yesaya Tuhan. Kami percaya di mana Yesaya adalah nubuat-nubuatan-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan di tahun-tahun ini Tuhan. Kami tidak hanya ingin berjalan sekedar berjalan, tetapi kami butuh pimpinan Roh Kudus-Mu, butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau sehingga kami tidak terseret oleh arus dunia ini. Kami tidak terpengaruh oleh dunia ini Tuhan, tetapi kami tetap fokus kepadamu Tuhan. Karena ada pembedaan atas anak-anak Tuhan yang benar-benar Tuhan percayakan, di mana ada anak-anak yang Kau bentengi Tuhan, yang benar-benar mengandalkan bersandar kepadamu Tuhan. Di perempuan baca Alkitab ini Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu turun Tuhan, supaya pelita kami tetap menyala Tuhan. Jadikan kami gadis bijaksana yang mempunyai roh kehausan dan kelaparan akan Engkau Tuhan, supaya kami tidak
goyahkan iman kami tetap kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Engkau utus Tuhan, kemanapun Engkau utus kami. Kami siap pergi Tuhan, melalui pengajaran-pengajaran yang Kau berikan, melalui hamba-hambamu yang Kau urapi Tuhan. Kami tangkap, kami berkata ya, kami terima utusan itu ya. Kami terima sebagai prajurit yang Kau perlengkapi ya. Kami mau berjalan bersama Tuhan, sederap bersama Engkau Tuhan. Kekristenan kami bukan kekristenan yang biasa-biasa saja. Kekristenan kami bukan hanya kekristenan yang cuma agamawi, datang ke gereja setelah itu berbuat dosa. Tidak, kami patahkan, kami hancurkan. Kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah pilihan Tuhan Yesus. Kami ditetapkan untuk menjadi generasi Yoel, generasi yang Tuhan tetapkan, generasi yang Tuhan persiapkan, wanita-wanita yang bijaksana, Ester-Estermu Tuhan. Engkau beri alarm dalam hidup kami. Berkati Bu Dewi, Bu Sugina, Bu Lampita, Bu Joli, Kak Mary, Bu Martense, Bu Nur Cahya, Bu Ranti, Bu Nace, Bu Eli, Bu Yopina, Bu Risa, Bu Harmoni, Bu Lingling, Bu Ida. Kami percaya Tuhan, saat kami membaca firman itu, Engkau berikan air surga turun. Engkau menyegarkan jiwa roh kami. Kami mempunyai roh kehausan dan kelaparan akan Engkau. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Berbicaralah terus dalam hidup kami. Roh-Mu selalu berbicara Tuhan, saat kami beraktivitas, saat kami berjalan, saat kami tidur, saat kami istirahat. Engkau selalu berbicara dalam hidup kami. Kepekaan Engkau berikan kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau menjalankan aktivitas kami. Kami serahkan aktivitas kami Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang bekerja, Engkau yang bertindak setiap kehidupan kami. Karena hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kami nol, Engkau yang 100%. Kami tidak berhak atas tubuh jiwa roh kami. Ini adalah milik-Mu Tuhan. Ini adalah bait suci-Mu. Ini adalah gereja-Mu Tuhan yang Kau persiapkan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.